Perasaan hancur dirasakan oleh seorang kakek bernama Nyonyo Usman saat mendengar cucunya menjadi korban pembunuhan sadis pada Minggu 6 Maret. Ia tak berdaya saat mendengar cucunya, Marcella Awi, dibunuh dengan 22 tikaman di Kelurahan Banjir Lingkungan 7, Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Nyonyo dan keluarga kini memilih menyerahkan masalah kepada pihak kepolisian tanpa ada upaya melakukan pembalasan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Randy Umar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Randy. Ya baik Tribuners, selamat siang semuanya. Jadi saya mau laporkan tentang kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Manado pada hari Minggu yang lalu, tanggal 5 Maret 2022. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Banjar Lingkungan 5, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, dari situ, dari pantauan, dari informasi yang saya terima, kejadian ini dipicu karena masalah komunikasi. Pelaku dan korban diketahui masih status berpacaran, belum ada status menikah. Nah, ini muncul karena masalah komunikasi di mana kala itu korban itu memanggil pelakunya yang ada kekasih sementara pesta miras dengan teman-temannya. Karena tak terima dengan teguran yang terlalu keras yang disampaikan oleh korban, pelaku kemudian mengajak korban pulang. Di perjalanan, tiba-tiba pas di lokasi tempat kejadian perkara, di pos Kamling, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau yang dia bawa dan menikam kekasihnya itu secara membabi buta. Terdapat 22 tikaman ya, 22 tikaman sesuai dengan informasi yang kami terima di kepolisian. Jadi korban itu tak berdaya, tergeletak, Tribuners. Jadi kejadian itu terjadi sekitar pukul 4 subuh. Dan warga pun di situ tidak ada di situ. Nanti warga temukan korban itu saat pukul jam 7 pagi. Nah, tadi informasi kami telah rangkum tambahan, sudah ke rumah duka, dan dari rumah duka tadi kami telah melihat, memantau secara langsung bagaimana keluarga korban sendiri, yaitu Bapak Nyonyo yang selaku opanya, Nyonyo Usman, begitu sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka menuntut agar pelaku pun ini bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Mereka tidak akan lakukan pembalasan apapun, tapi mereka akan meminta kepada pihak Kapolda Sulawesi Utara agar menghukum pelaku ini, menghukum mati atau menghukum seumur hidup kan atas perlakuan kepada cucunya ini yang masih tergolong usia 15 tahun, anak di bawah umur. Dan tadi juga kami telah melaporkan kondisi terkini bahwa ada informasi terbaru dari perkembangan kasus ini, di mana rumah pelaku yang jadi korban pelaku pembunuhan ini dibakar oleh orang yang tak dikenal. Sejauh ini kami telah langsung datang dari TKP. Kami telah melihat bahwa rumahnya memang hangus secara semuanya, atap memang genteng memang terbakar semuanya. Dan warga pun di sekitar sampai sejauh ini ketika kami konfirmasi dan tanya juga dari pihak kepolisian, mereka tidak tahu siapa pelakunya. Mereka hanya melihat bahwa api itu telah terbakar. Api itu sudah menyebar di rumah dan pelakunya tidak diketahui siapa. Namun dari informasi polisi menyebut bahwa ini memang ada orang yang datang masuk untuk membakar rumah ini. Dan ke depan ini, dan untuk status pelaku ini, pelaku sekarang sementara di Polsek Tikala sudah diamankan. Pelaku sendiri menyerahkan diri atas apa yang telah dilakukannya. Pelaku menyerahkan diri dan kini sedang ditahan di Polsek Tikala, Kepolisian Sektor Tikala. Terima kasih untuk informasinya, Mei. Ya baik, terima kasih Randy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakek korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar setengah 4 sampai jam 4 subuh. Oh, subuh. Iya. Jadi saat ditemukan korban sendiri di TKP, di pos Kamling. Oh, sudah tinggal sendiri? Iya, tidak ada orang. Nanti kurang siang baru masyarakat temukan. Jadi memang saat ditemukan korban sudah tertidur, tergeletak tanpa daya.
So masih Cuma di masih darat. sumbernya masih ada nyawa tuh Tidak. sudah ada gitu. Oke. Dari tetangga sendiri waktu informasi itu seperti apa Pak? Ada kesaksian Bapak tanya-tanya di lokasi Dari keterangan dari tetangga. tetangga yang di tempat kejadian tidak ada, kami hanya menerima laporan kedatangan dari petugas kepolisian di tempat sini. Gitu kan. Oke. Terus dari pelaku sendiri, yang dari pelaku kasus pembunuhan ini, Bapak Om Nyonyo sendiri kenal dengan pelaku ini? Selama ini saya tidak kenal. Oh, selama ini tidak pernah kenal. Dari keluarga sendiri tidak kenal. Mungkin ada 1-2 orang.